Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arviandi Vivilia dari kelas Perbankan Syariah F akan meringkas mata kuliah studi hadis pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Yang pertama kelompok 1 yaitu tentang kehujahan hadis baik yang pro dan kontra. Hujah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut dapat diterima oleh khalayak. Dalam Arab, hujah artinya keterangan, bukti, dan alasan. Dalam Arab juga terdapat beberapa hal yang dijadikan hujah untuk menyampaikan argumentasi, yaitu hujah dari agama dan hujah dari logika. Jenis hadis juga ada dua, hujah nakliyah dan hujah akliyah. Hujah nakliyah yaitu argumentasi yang berasal dari Al-Quran dan hadis, sedangkan hujah akliyah yaitu argumentasi yang berasal dari akal atau logika metodik. Kemudian kelompok 2 yaitu tentang sejarah hadis pada masa permulaan, yaitu pada masa Nabi Muhammad. Pada masa ini perkembangan hadis bisa terdapat ciri-ciri, yaitu para sahabat menerima dan memperoleh hadis itu dari melalui medis, dan majelis ilmi itu dari para sahabat. Dan pada masa ini juga ada ceramah pada tempat terbuka, yaitu seperti Haji Wada. Kemudian dalam menyampaikan hadis-hadisnya, Nabi melalui beberapa cara, yaitu melalui majelis ilmi, kemudian melalui para sahabat. Kemudian tentang keluarga, hadis tentang keluarga itu Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada istri-istrinya. Kemudian juga melalui pidato atau ceramah, dan bisa melalui perbuatannya langsung. Selanjutnya yaitu larangan Nabi Muhammad untuk menulis hadis, yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena mengandalkan hafalannya, dan alat-alat tulis pada zaman dahulu itu masih kurang. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda bahwa janganlah kalian menulis selain menulis Al-Quran. Kemudian kelompok 3 yaitu tentang sejarah hadis pada masa sahabat, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini periwayatan hadis yaitu masih sedikit, masih kurang, karena pada masa ini Abu Bakar As-Siddiq itu dihadapkan dengan kekacauan yang membahayakan negaranya, sehingga Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis. Abu Bakar sendiri juga mempunyai alasan mengapa tidak banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama karena Abu Bakar sendiri sibuk karena sedang menjabat sebagai khalifah. Kemudian juga kebutuhan hadis pada masa itu tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Kemudian kewafatan Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu singkat waktunya. Kemudian pada masa pada masa Umar bin Khattab. Pada masa ini juga Umar sedikit meriwayatkan hadis karena lebih fokus ke Al-Quran. Dan Umar bin Khattab pun juga mempunyai alasan kenapa sedikit meriwayatkan hadis, karena agar masyarakat lebih hati-hati dengan periwayatan hadis, dan perhatian masyarakat juga agar tidak terganggu terhadap Al-Quran tersebut. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, pada masa ini periwayatan hadisnya sedikit lebih banyak, dan Utsman bin Affan juga tidak mewajibkan adanya saksi waktu periwayatan hadis, karena pada masa itu Islam semakin luas dan menyebabkan jika periwayatan hadis tersebut akan susah dikendalikan karena wilayah Islamnya lebih luas. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa ini juga lebih banyak periwayatan hadis, yaitu tentang hukuman denda, kemudian pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, dan larangan seseorang melakukan qisas.
Pada masa akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi perpecahan antara pengikut Ali dan Mu'asyofyan, sehingga perpecahan ini mengakibatkan sekte baru yang dapat menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Selanjutnya yaitu kelompok 4, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Dalam masa ini, perkembangan hadis ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu musnad, al-jami, dan sunan. Musnad itu menghimpun semua hadis dari para sahabat tanpa memperhatikan masalah dan topiknya. Kemudian al-jami yaitu membukukan hadis. Kemudian sunan yaitu penghimpunan hadis secara bab seperti fikih. Pada masa tabi'in ini juga terjadi pergolakan antara Ali dan Muawiyah, dan karena pergolakan ini memberikan pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatifnya yaitu munculnya hadis-hadis palsu, dan pengaruh positifnya yaitu adanya upaya untuk memusnahkan hadis palsu tersebut. Selanjutnya fungsi hadis. Yang pertama bayan at-takrir. Bayan at-takrir ini biasanya juga disebut bayan at-takkid. Yang kedua bayan at-tafsir, yaitu penjelas hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian. Kemudian bayan at-tasyrik, yaitu pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Yang selanjutnya yaitu bayan an-nasoh, yaitu macam-macam artinya. Bisa membatalkan, menghilangkan, memindahkan, atau mengubah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.